Polisi membongkar rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan yang melibatkan artis hingga selebgram sebagai pemerannya. Total 5 orang jadi tersangka dalam kasus yang ada termasuk sang sutradara. Mengapa fenomena produksi film porno di Indonesia kian marak? Kita langsung berbincang dengan penulis buku Jakarta Undercover, Muammar MK. Selamat sore Bang MK. Selamat sore. Bang MK, bagaimana kemudian Anda melihat fenomena produksi film porno yang marak terjadi? Oke, kita akan berkaca pada beberapa fakta. Satu, misalnya, bahwa situs porno yang ada di dunia itu sekarang jumlahnya lebih dari 30 juta situs, gitu kan, gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah situs porno menjadi 3 terbesar yang paling banyak dikunjungi di ranah digital, gitu kan, setelah YouTube dan Google, gitu kan. Yang ketiga, misalnya juga adalah situs porno kemudian menyumbang sekitar 12%, 12,5% sampai 13% lah gitu orang yang berselancar di dunia maya gitu. Berarti itu, dan dia menjadi jalan lalu lalang yang berlalu lalang di sana ada sekitar 30% lebih. Dari fakta-fakta itu kemudian sebenarnya kasus video film dewasa Jaksel ini kan ini hanya fenomena yang kebetulan skala besar yang kemudian terbongkar kan. Ya. Jauh sebelum itu sebenarnya udah ada gitu dengan berbagai macam skalanya. Gitu. Misalnya skala kecilnya diwakili oleh beberapa para kreator-kreator mandiri yang kemudian membuat konten di sejumlah platform digital yang jual tontonan kedewasaan gitu, dari live sampai kemudian video yang sudah jadi skala kecilnya. Jadi cukup dia sendiri aja gitu dengan modal kamera, lighting sendiri dan seterusnya. Skala kecil menengahnya kemudian diwakili oleh beberapa kreator yang membuat mungkin durasinya nggak panjang-panjang, 10 sampai 15 menit, dan kemudian yang menjual ke pasar gelap dan itu turut mewarnai dan ada di beberapa situs yang ada yang tersebar di dunia maya itu. Yeah. Skala besarnya kebetulan sekarang terjadi ini 120 judul film dalam waktu setahun dan seterusnya. Itu tadi yang sekarang dibongkar oleh pihak kepolisian. Oke. Mas MK, apakah memang bisnis produksi film porno lokal ini keuntungannya sangat menggiurkan ya? Sampai 120 judul film ternyata yang sudah dibuat. Nah ini menarik, justru terjadi kebalikannya kalau menurut saya. Karena kalau industri film harusnya dalam kurun waktu setahun dengan total produksi 120 judul film dengan rata-rata durasi 1 sampai 1,5 jam, dan hanya kemudian secara distribusi itu cuma menggunakan 3 kanal dan kemudian dalam setahun itu cuma menghasilkan 500 juta, itu kecil ternyata, tidak menggiurkan sebenarnya buat ini. Okay. Pertama buat para kreatornya sebenarnya ya gitu. Artinya 500 juta dengan total produksi 120 judul film, 500 juta itu tekor hitungannya harusnya ya gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua buat talentnya gitu, buat pemerannya gitu. Dengan dibayar untuk satu judul film 10 sampai 15 juta itu kecil sebenarnya gitu. Dan kalau dilihat dari strata kelas selebritasnya berarti emang dia berada di kelas bawah kan gitu. Artinya kalau itu taruhlah kalau dia memang selebgram papan atas yang sudah punya sekian juta follower misalnya gitu, atau sekian ratus ribu follower, harusnya 10 juta, 15 juta itu cari endorsan gampang kan gitu. Ini artinya untuk kasus ini agak terjadi apa ya, ada terjadi kebalikan data gitu. Artinya satu sisi ini adalah bisa menggiurkan dan sudah memproduksi sekian banyak film, tapi di sisi lain hasilan setahun cuma 500 juta gitu. Oke. Oke, Mas MK, apakah kemudian sebetulnya bisnis produksi film porno lokal di Indonesia ini sudah banyak terjadi, tapi tidak terdeteksi ya? Kalau dia durasinya yang murni dalam skala besar kayak di Amerika gitu ya, yang tersebar di beberapa situs porno populer itu, belum sih tanahnya. Jadi saya menyebutnya skala besar itu karena keberanian mereka memproduksi sampai 120 judul film gitu. Yang terjadi sejauh ini adalah para kreator-kreator film dewasa ini ya tadi cuma mensubmit beberapa konten video pornonya di sejumlah situs porno
dengan imbalan tertentu. Itu yang pertama. Ada juga yang memang kemudian dia membuat apa istilahnya ya, skala menengahnya itu dia memproduksi dengan pemain dari Indonesia dan kemudian menjual di pasar gelap. Ada yang kemudian bikin di Indonesia tapi pakai pemain asing juga ada. Ada yang kemudian dia bikin sendiri dengan peralatan, sekarang peralatan handphone ada udah canggih kan gitu. Sendiri kemudian dia jual di beberapa situs porno dengan misalnya durasi 10 menit, dijual misalnya 10 sampai $30. Atau mereka yang kemudian yang para kreator mandiri itu yang Triple X ini kemudian istilahnya kalau videonya dijual ke situs populer tadi, kemudian dia dihargai misalnya bisa dapat dihitung per mile videonya gitu. Atau beberapa misalnya paling ngetop adalah ketika ya dia masuk ke ranah-ranah kayak platform-platform sex live streaming gitu. Mas MK, ini kan banyak artis dan juga selebgram, terutama selebgram ya, yang terlibat dalam produksi film porno lokal ini. Menurut Anda motifnya memang murni uang atau ada motif pleasure, motif kepuasan di situ, Mas MK? So far sih kalau lihat dari beberapa gini, ada misalnya gini, kalau motif utamanya pasti ini adalah ekonomi. Baik yang dari kreator yang entah itu sutradaranya, produsernya, ataupun beberapa kru yang terlibat. Itu juga dengan para tenennya. Karena kalau lihat dari kelas tadi yang saya bilang perbandingan pendapatan gitu kan. Kalau dia kelasnya kelas B aja misalnya, dia nggak perlu kemudian sampai terjun dan berani membuat menjadi bintang di film dewasa ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga kemudian yang kita sebut sebagai jalur sensasi tadi gitu. Ada orang yang kemudian ada orang kemudian memang mencari jalan pintas bagaimana kemudian dia cepat populer dengan terlibat di beberapa video yang sifatnya dewasa ini gitu. Ada beberapa mirip. Oke, Mas MK, dari data kepolisian ternyata pelanggan yang membeli paket layanan film porno ini di Indonesia mencapai 10.000 orang. Artinya di Indonesia cukup banyak masyarakat yang diam-diam menikmati film porno buatan lokal ya Mas MK ya? Iya, kalau nggak salah tadi kalau dari penjelasan kalau nggak salah nih, saya bisa koreksi kalau salah. Maksudnya dari keterangan pihak kepolisian tadi adalah dari satu video, dari satu film yang diupload itu telah ada yang ditonton sekitar 10.000 view kan. Iya. 10.000 view itu tidak menjamin bahwa itu 10.000 pelanggan gitu. Oke. Tapi lepas dari itu bahwa pelanggan gitu. Pelanggan di ranah-ranah konten dewasa itu ya banyak gitu. Itu udah di Indonesia banyak lagi, ya. karena memang misalnya gini ada beberapa platform live sex streaming gitu, produk lokal yang itu pelanggannya juga banyak banget gitu. Belum lagi yang ini sifatnya itu adalah door to door, artinya orang punya fanbase. Ada beberapa kan konten kreator dewasa itu punya fanbase di beberapa dengan membentuk grup misalnya di ranah Telegram misalnya gitu. Kan itu juga terjadi dan itu jumlahnya kita nggak usah ngomong, itu bukan lagi puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu gitu. Oke, jadi memang banyak penikmat konten dewasa di Indonesia ternyata yang diam-diam, terutama yang konten-konten lokal. Semoga pihak kepolisian bisa menguatkan lagi ataupun melakukan mitigasi dan juga pencegahan, terutama patroli cyber ya, terhadap konten-konten dewasa yang semakin marak ini. Terima kasih sekali kepada penulis buku Jakarta Undercover, Mas Muammar MK, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mas MK. Ya, sama-sama, sehat-sehat juga.